Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Malika akan menjelaskan beberapa sensor pada robot dan bagaimana fungsi sensor tersebut. Jenis-jenis sensor pada robot yang pertama, touch sensor adalah jenis sensor yang akan mendeteksi ketika disentuh, ibaratnya kulit. Touch sensor pada dasarnya adalah saklar yang memiliki berbagai jenis bentuk. Pada robot digunakan untuk misalnya mendeteksi objek yang ada pada tangan robot, mencegah terjadinya tabrakan pada robot beroda, dan masih banyak lagi. Banyak robot yang memerlukan sensor sentuh sebagai kelengkapannya. Penggunaan sensor sentuh misalnya untuk mendeteksi keberadaan suatu objek pada tangan robot dan mencegah tabrakan antara robot dengan suatu objek. Di industri, sensor jenis ini digunakan untuk menghitung produk yang dihasilkan dan juga untuk menyesuaikan orientasi suatu objek. Selain juga dapat menggunakan sensor proximity. Sensor sentuh pada dasarnya adalah saklar dengan berbagai macam variasi bentuknya. Rangkaian sensor sentuh pada umumnya menggunakan resistor pull up ataupun pull down seperti terlihat pada gambar. Rangkaian menggunakan resistor pull up bersifat active low, yang berarti rangkaian mengeluarkan sinyal satu kecuali saat saklar aktif. Hal ini berkebalikan dengan rangkaian menggunakan resistor pull down yang bersifat active low, yaitu rangkaian mengeluarkan sinyal 0 kecuali saklar aktif. Nilai resistor pull up dan pull down berkisar antar 1 sampai 10. Dari kedua rangkaian tersebut, rangkaian pull up lebih banyak digunakan dibandingkan rangkaian pull down. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sensor sentuh adalah robot yang menggunakan sensor ini haruslah dapat berhenti secara mendadak, sehingga kurang cocok untuk robot dengan kecepatan tinggi. Untuk deteksi objek lebih lanjut digunakan sensor non-kontak seperti ultrasonik ataupun inframerah. Sensor yang kedua yaitu light sensor. Sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini robot dapat mengetahui gelap dan terang suatu objek, tempat, siang atau malam. Untuk menentukan gelap dan terang suatu tempat biasa menggunakan LDR sensor. Sementara untuk keperluan robot pengikut garis line follower menggunakan infrared sensor. Terdapat banyak piranti yang dapat digunakan sebagai sensor cahaya, antara lain fotoresistor, fotodioda, dan fototransistor. Berdasarkan panjang gelombangnya, sensor cahaya diklasifikasikan menjadi sensor inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Sensor cahaya mempunyai banyak kegunaan pada sistem otomasi. Beberapa contoh antara lain deteksi kertas pada printer, penentuan banyaknya lampu yang dibutuhkan suatu ruangan, dan penentuan nyala lampu blis pada kamera. Pada mobile robot, sensor cahaya kebanyakan digunakan untuk dua hal, yaitu penjejak garis dan deteksi objek. Robot penjejak garis menggunakan sensor cahaya untuk menentukan garis yang berwarna gelap dengan lantai yang berwarna terang atau sebaliknya. Sensor deteksi objek dapat dibagi menjadi: yang pertama, sensor proksimasi, biasanya berupa sensor dengan output biner. Objek hanya diketahui jika memasuki zona tertentu di sekitar robot. Di luar zona itu, objek diabaikan. Sensor pengukuran jarak, selain mengetahui keberadaan suatu objek, sensor juga dapat mengetahui jarak objek dari robot dalam rentang jarak tertentu. Selain kedua penggunaan utama tersebut, sensor cahaya dapat digunakan sebagai pengukur temperatur atau inframerah dan sebagai sensor api atau ultraviolet. Sensor yang ketiga itu color sensor, sama seperti light sensor atau infrared sensor. Color sensor juga bisa mendeteksi gelap terang dengan menangkap warna hitam dan putih. Tapi selain itu, color sensor juga dapat mendeteksi warna lainnya seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya.
Pada aplikasinya, color sensor juga bisa digunakan untuk membuat robot land flower. Bahkan yang lebih canggih yaitu dapat mengikuti garis dengan warna yang lebih spesifik. Sensor yang keempat yaitu distance sensor. Adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Sensor ini bisa mengukur jarak dengan sangat akurat. Dalam robot, distance sensor berguna sebagai mata. Robot dapat melihat objek di depannya dengan sensor ini. Contoh distance sensor yang paling sering digunakan adalah ultrasonic sensor. Cara kerjanya sama persis seperti mulut dan telinga pada kelelawar. Sensor yang kelima yaitu sound sensor. Ini mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program, tergantung jenis sound sensor yang digunakan. Bahkan untuk jenis voice recognition itu bisa diprogram untuk mendengar kata bahasa yang digunakan manusia. Sensor yang keenam, balance sensor, biasa digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan, dan membantu bangun saat robot terjatuh. Salah satu contohnya adalah giroskop, dipakai juga pada smartphone. Kemudian yang ketujuh itu gas sensor, berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas atau asap yang ada di sekitar. Seperti hidung pada manusia, dapat membedakan yang mana gas yang biasa, mana gas yang berbahaya. Contoh penerapan gas pada sensor adalah untuk robot peninjak bom atau robot Greenbeard. Kemudian yang kedelapan, temperatur sensor. Sama seperti kulit yang dapat merasakan panas dan dingin. Dengan temperatur sensor, robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Sensor yang kesembilan yaitu infrared sensor. Sinar inframerah adalah sinar atau gelombang elektromagnet yang mempunyai frekuensi lebih rendah, atau dengan kata lain panjang gelombang lebih besar dari warna merah. Penggunaan inframerah yang paling populer adalah pada peranti remote control TV. Pada robot, selain untuk remote control, inframerah juga dapat digunakan sebagai sensor proksimasi ataupun pengukur jarak. Untuk itu diperlukan LED inframerah dan penerima inframerah yang memuat detektor inframerah beserta kelengkapannya seperti tapis, penguat, dan demodulator. Sinar inframerah yang dipancarkan mempunyai frekuensi 38 sampai 40 kHz untuk membedakan dengan pancaran sinar inframerah lain, misal dari lampu atau sinar matahari. Pada penerimaan, demodulator digunakan mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal binar biasa. Yang ke-10 yaitu akselerometer, adalah sensor yang digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan. Pada robot, akselerometer dapat digunakan pada robot untuk aplikasi antara lain robot swatimbang atau self-balance robot berjalan, deteksi benturan, detektor getaran, dan deteksi G-force. Salah satu contoh akselerometer adalah modul MEMSIC dari Parallax. Sensor ini dapat mengindra percepatan pada dua sumbu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sensor pada robot beserta dengan fungsinya. Jika ada kesalahan kata dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.